Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah malam yang mulia ini Allah kembali mudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabin Aziz. Dia Syekh Dr. Abdul Adib Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Dan malam hari ini kita masih pada kitab As-Salah. Dan tema kesempatan kali ini berkaitan tentang ma yukrahu fi'luhu fi shalah. Perkara-perkara yang dimakruhkan dilakukan di dalam salat. Jadi pembahasan kita akan menjelaskan tentang beberapa perkara yang hukumnya dibenci ketika dilakukan dalam kondisi sholat. Dan ketika dilakukannya maksudnya sholatnya sah, tapi pahalanya berkurang. Kalau mungkin jamaah sampai yang makruh itu mungkin terlalu banyak dikerjakan, mungkin saja dia sholat hanya apa? Sekedar menggugurkan. Pahala nol, mungkin, atau mungkin hanya dapat 10 derajat atau ya hanya berapa saja, tidak sampai 27 derajat misalkan. Atau ya mungkin hanya capek saja yang didapatkan. Syekh mengatakan masalahnya ma yukrahu fi'lu fi shalah al-ula, perkara-perkara yang dimakruhkan dilakukan di salat. Yang pertama, al-abathu bis-thawbi aw bil yad aw bil badani li ghairi hajati. Li ghairi hajati. Yang pertama, bermain-main dengan pakaian. Aw bil badani, atau dengan badan. Li ghairi hajati, bukan karena hajat. Contoh misal, sudah rapi dirapikan. Setiap pindah ke rukun berikutnya, rapikan lagi. Padahal nggak ada hajat. Dirapikan sengaja ini, benerin lagi. Padahal lagi sholat ya mah. Ini makruh. Kalau terlalu banyak, biasanya mungkin pada gibat atau patah. Kalau terlalu banyak sehingga orang melihat seolah-olah dia nggak sholat. Nah, ini bahaya jam. Atau bermain-main dengan badannya. Padahal nggak ada hajat ya mak, nggak gatal juga tidak. Sudah karukuk tangan, karukuk telinga, apalagi sampai apa? Kuda-kuda kotoran misalkan. Ini masalah jam masalahnya. Ini tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kalau dilakukan dibenci. Kecuali kalau tadi sampai terlihat seolah-olah seperti orang yang tidak sholat, karena terlalu banyaknya misalkan bisa batal. Dalilnya dari Mu'aikib. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fir rajul yusawwi at-turab. Bahwasanya Nabi pernah mengatakan kepada seorang laki-laki yang meratakan tanah ketika sujud. Zaman dulu ya tidak ada keramik, tidak ada granit. Sujudnya langsung ke pasir, sehingga diratakan. Bayangkan. Dan meratakan itu hal yang wajar. Kenapa? Ya tanah tadi, pasir. Qal, maka beliau bersabda, in kunta fa'ilan fawahidah. Jika kamu terpaksa harus melakukan satu kali saja. Bayangkan. Padahal ini sangat dibutuhkan kalau secara zahir jemaah. Karena ya tadi pasir mungkin ganggu, tapi itu Nabi mengatakan kalau dibutuhkan satu kali saja. Satu kali saja. Adapun sekarang sudah pakai karpet, keramik, granit, maka nggak butuh. Tidak butuh seperti itu. Ini yang pertama, jadi bermain-main dengan pakaian atau badan tanpa ada hajat. Artinya kalau ada hajat boleh, katal karuk nggak masalah, ya tidak masalah. Kalau tidak ada hajat maka makruh.
Ats-tsaniyah yang kedua al-ikhtisar, berkaca pinggang. Allahu akbar. Ini bukan sedekat, malah berkaca pinggang. Wa huwa an yad'an musalli yadahu ala khasirati, yaitu orang yang sholat meletakkan tangannya di atas pinggangnya. Dalilnya dari Abu Hurairah, beliau mengatakan nuhiya an yusalli ar-rajulu muhtasiran, bahwasanya seorang itu tidak boleh sholat dalam kondisi muhtasiran, berkacak pinggang. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Tilka sholatu apa? Itu sholat seperti salib. Sholatnya seperti salib. Itu nggak boleh. Sehingga berkacak pinggang ketika sholat maka tidak dibolehkan. Hukumnya apa? Makruh. Ya, seperti petentang-petenteng ya. Sholat itu tawadhu, bukan malah petentang-petenteng. Ya. Kemudian yang ketiga, raf'un basari ila sama, melihat pandangan ke atas. Allahu akbar. Biar cecak. Habis salam, yang diingat apa? Oh, cecaknya tadi ada 3. Badan sholatnya lupa. Nah, ini nggak boleh jamaah, tidak boleh. Dalilnya dari Abu Hurairah, beliau mengatakan ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda la yantahiyanna aqwam an raf'ihim absarahum inda shalah. Afad inda du'a fi sholati ila sama. Aw la tuhtafanna absaruhum. Hendaklah satu kaum mereka berhenti dari melihat pandangan mereka ke langit, ke atas. Ketika doa fi shalah, di dalam salat. Aw la tuhtafanna absaruhum, atau pandangan mereka akan disambar petir. Ya. Sehingga hadis ini melarang, tidak boleh kita memandang ke atas. Tetapi silakan boleh memandang ke tempat sujud, boleh ke depan kalau memang dibutuhkan, tidak masalah. Yang terlarang tidak boleh memandang ke atas, itu nggak boleh. Ya. Ustaz, kalau misalkan lantainya apa? Seperti cermin. Jadi lihat ke lantai tapi atasnya kelihatan gimana coba? Itu dihukumi melihat ke atas atau tidak ya? Jawabannya tidak. Jadi yang dilarang itu langsung melihat ke atas. Ada mungkin melihat ke bawah, kebetulan ternyata lantainya apa? Saking tadi ya. Saking jernih jernih ya. Sehingga seperti kaca. Maka ini tidak termasuk. Tapi kalau sepertinya dihindari, kenapa mengganggu ya? Sehingga pakai karpet silakan. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, al-iltifatu li ghairi hajatin, menoleh bukan karena hajat. Tengok kanan, tengok kiri, ya. Nggak ada hajat, ini nggak boleh. Tapi kalau ada hajat boleh tidak? Boleh. Takbiratul ihram, Allahu akbar, dengar suara motor, lihat. Ternyata motornya aja. Ya sudah, antum kejar saja. Batalkan, tidak masalah. Karena ini ada udzur ya, ada udzur. Itu nggak masalah. Jadi kalau lihat hanya jaga-jaga nggak masalah. Tapi kalau tanpa hajat makruh. Jadi yang batal itu kalau badannya sampai berbalik, itu batal. Tapi kalau hanya wajahnya saja, tidak sampai batal. Cuma kalau dilakukan tanpa hajat menjadi makruh, dibenci. Atau misalkan ada yang panggil, bolehkah kemudian tengok? Boleh. Seperti contoh kejadian ya, ketika Abu Bakar disuruh menjadi imam. Yang awalnya nggak mau, tapi karena desak terus akhirnya mau. Dan di tengah sholat ternyata Nabi kondisinya mulai baikan.
Sehingga beliau datang ke masjid di tengah-tengah sholat, kemudian para sahabat memberikan isyarat kepada Abu Bakar bahwasanya Nabi datang. Tapi Abu Bakar tidak respon. Sehingga karena semakin banyak yang ingatkan, beliau akhirnya nengok. Ternyata Nabi. Dan itu jemaah tidak dalam artian dilarang oleh Nabi. Kenapa? Lil hajat. Lil hajat. Nah masalah. Tapi kalau tanpa hajat, makruh, dibenci, dilarang, dan bisa mengurangi pahala seperti itu. Maka jangan tengok kiri. Ya dalilnya masalah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan saat itu Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang berpaling di dalam sholat. Berpaling itu tiga ya. Berpaling dengan mata tanpa hajat makruh. Wajah juga sama makruh. Tapi kalau ada hajat boleh. Yang kedua berpaling dengan badan. Kalau sampai ke arah selain kiblat batal. Yang ketiga berpaling hati. Badannya ke kiblat, pandangannya ke tempat sujud, tapi pikirannya ke kerjaannya, ke kebunnya, kemana lagi, ya, makanannya. Maka ini pun sama, berpaling. Nah ini nggak boleh jemaah. Dulu para sahabat jemaah sekalian ketika sholat mereka lupa urusan dunianya. Jadi kalau sudah sholat yang teringat ya akhirat sudah. Bahkan kalau di antara mereka ada yang sakit, maka mereka minta untuk diamputasi ketika sholat. Kenapa? Karena sudah tidak begitu terasa sakit. Saking apa? Saking konsentrasinya, saking khusyuknya. Itu para sahabat. Bahkan ada di antara mereka yang sholat di panah sampai berlumuran darahnya, tapi tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Ya walaupun kalau dibatalkan pun tidak masalah karena ada udzur. Sebagai contoh kasus siapa? Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Maka beliau membatalkan sholatnya kemudian istihlab menunjuk siapa? Abdurrahman bin Auf. Boleh tidak masalah. Atau yang kedua kasus ketika Muawiyah ditusuk. Maka beliau tidak istihlaf. Dan ketika itu jamaah menyempurnakan sendiri-sendiri. Hingga ada dua thariqah, dua cara. Kalau imamnya batal bisa istihlaf. Istihlaf itu bisa ditunjuk langsung oleh imam. Antum jadi imam. Berarti dia yang maju. Atau yang kedua, inisiatif sendiri karena imam tidak nunjuk kemudian di belakang maju. Ini boleh. Yang kedua jamaah sekalian, yang kedua tanpa ditunjuk. Kemudian mereka menyempurnakan sendiri-sendiri. Itu pun juga boleh. Itu juga diperbolehkan. Kenapa? Karena ada contohnya dari Umar bin Khattab dan Muawiyah. Nah sehingga masalahnya kalau berpaling dengan hati maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan walaupun ya, badannya ke arah kiblat. Ya. Sehingga kalau sholat ingat usahakan untuk konsentrasi, untuk khusyuk. Lupakan dulu urusan dunia. Sekarang sedang menghadap Allah. Kalau kita menghadap sang presiden jamaah, berani tidak kita kemudian pikirnya kemana-mana? Jawabannya mungkin tidak. Bahkan mencoba untuk memasakkan diri konsentrasi. Untuk apa? Mengingat kebutuhannya. Apa aja? Usah sampaikan. Oh tadi sudah jembatan, jalan juga rusak. Oh ini lampu juga rusak nih di kampung. Dipaksa untuk ingat nih. Yang terkait dengan apa? Hajatnya. Maka kita pun sama ketika sholat jemaah. Kita punya hajat apa? Orang tua kita lagi butuh ini, anak kita lagi kondisinya sakit, tangga lagi ini, doakan di sholat. Jadi konsen mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemudian akhirnya apa? Pikirannya kemana-mana, jalan-jalan. Pikirannya di mall, pikirannya di kebunnya, pikirannya di apa? Tempat kerjaannya, jangan. Tapi konsen. Ya, silakan minta hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kemudian masalahnya ikhwan wa akhwati fillah. Jadi Ibnu Aisyah pernah bertanya tentang iltifat, maka Nabi mengatakan huwa ihtilasun yahtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itulah curian yang dicuri oleh syaitan dari salat seorang hamba. Itulah apa? Curian yang dicuri oleh syaitan dari salat seorang hamba.
Kemudian yang kelima jemaah, an-nadharu ila ma yunhi, melihat sesuatu yang melalaikan. Maka ini juga makruh. Maka ini penting jemaah untuk takmir masjid, ya, orang-orang yang diamanai untuk memakmurkan masjid. Maka ingat, di antara perkara-perkara yang termasuk memakmurkan masjid itu adalah perkara-perkara yang bisa membuat jamaah nyaman. Itu penting. Hanya pentingnya orang-orang yang paham. Contoh di apa? Berikan AC misalkan. Ini jelas memakmurkan ini. Kalau AC belum mampu ya kipas. Kadang masjid pelit-pelit dengan apa? Listriknya. Oh, jangan nyalakan ini apa? Oh, ini biayanya banyak. Memang dia yang biaya jemaah. Yang biaya masyarakat. Dan masyarakat butuh kenyamanan. Tidak masalah. Ada satu masjid itu AC-nya 24 jam. Kalau dimatiin, dikurangi pun marah-marah yang punya. Jadi dia punya niat untuk memberikan pelayanan yang plus-plus. Tapi karena ada masjid yang hitung-hitungan, padahal bukan milik dirinya jemaah. Tapi anehnya kadang-kadang mereka menyalurkan dana yang apa? Padahal ini tidak dibutuhkan. Contoh, depan masjidnya ukir-ukiran yang harganya mungkin sampai ratusan juta. Misalkan dibikin menara yang mungkin satu menara itu bisa buat satu masjid biayanya. Ya masalahnya ini enggak amanah. Dana masyarakat dibuang-buang untuk hal yang tidak ada kaitannya dengan masjid. Maka dia kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu hati-hati siapa yang membuat kebijakan jangan. Jadi di antara hal yang makmur silakan dibangun masjid yang lebar. Jadi bisa menampung orang yang sholat jauh lebih banyak. Misalkan dibuat nyaman dengan dikasih AC dan sebagainya. Ini jelas bangunan masjid. Dibersihkan, WC-nya dibuat nyaman. Ya, walaupun ya jangan terlalu keterlaluan ya WC. Tapi artinya biar orang nyaman untuk sholat di situ. Dipel, dikasih minyak wangi. Nah ini benar memakmurkan masjid. Bukan malah tadi menyalurkan untuk hiasan-hiasan yang kadang jamaah sekalian membuat orang lalai. Allahu Akbar, depannya ukir-ukiran. Dari takbiratul ihram sampai salam yang teringat apa? Nyambungnya kemana ini ya? Pas salam, oh iya nyambung situ. Ini kan masalah jamaah sekalian. Ya tapi tadi kadang banyak orang-orang yang memang dia punya harta, tetapi kadang sebagian panitia masjid tidak amanah. Atau kadang ya dia sendiri nggak paham, akhirnya pesan ke panitia masjid, oh saya nyumbang ini ya tolong ya. Untuk sesuatunya mesti ganggu orang sholat, tapi nggak langsung. Coba kalau dia tahu, kan saya bikin buat ukir-ukiran di depan sholat kan ganggu orang. Cuma kalau bahasanya apa? Pak ini saya nyumbang untuk dibuatkan sesuatu yang ganggu orang sholat. Mungkin dia nggak berani ya. Tapi tadi nggak sadar. Sehingga ya, tidak boleh ya mah meletakkan sesuatu apapun yang bisa mengganggu orang yang sholat, itu nggak boleh. Ya kemudian masalahnya dalilnya dari Bunda Aisyah, beliau mengatakan anna nabiyya shalla fi khamisatin. Nabi pernah sholat dengan memakai suatu khamisah, pakaian yang ada gambarnya. Faqal, maka dia pun bersabda setelah sholat nih, namun hadi, jadi pakaian yang ada gambarnya ini telah menyibukkanku dari sholat. Idhabu biha ila Abi Jahal, ya, pergilah bawa ke Abu Jahal. Waktu ini bi'an bijaniyah dan tukar dengan pakaian ya, anbijaniyah, pakaian apa namanya yang tebal dan kasar tapi nggak ada gambarnya, minta ditukar seperti itu. Dan ini juga diantara hikmahnya untuk tidak menyakiti ya hati pemberinya, karena pakaian itu pemberian Abu Jahal, tapi beliau minta diganti saja biar tidak menyakiti, karena ada niat bagaimanapun ada niat baik untuk memberikan hadiah, maka beliau tukar saja dengan pakaian yang tidak ada gambarnya. Kemudian masalah yang keenam, as-sadlu wa ta'diyatul fam, melakukan sadel dan menutup mulut. Pakai masker tanpa ada hajat itu makruh. Tapi kalau kemarin ada hajat maka tidak masalah, karena makruh itu akan hilang ketika ada hajat seperti itu.
Jadi masalahnya dari Abu Hurairah beliau mengatakan bahwa Nabi melarang sadal ketika sholat dan menutup mulutnya. Seorang menutup mulut ketika sholat. Ya. Qala Samsul Haq fi Aunil Ma'bud, qala Al-Khattabi as-sadlu irsalu thawbi hatta yusibal ardo. Jadi sadal itu menjulurkan kain atau pakaian sampai menyentuh tanah. Julurkan sampai kemudian menyentuh tanah. Ini hampir mirip seperti apa? Isbal. Seperti isbal. Waqala, dan beliau juga mengatakan di An-Nail ya. Qala Abu Ubaidah fi ghoribihi as-sadlu isbalur rajuli thawbahu min ghairi an yadumma janibaihi baina yadihi. Jadi sadal itu seseorang menjulurkan pakaiannya tanpa mengumpulkan kedua ujungnya di depannya. Tapi kalau dikumpulkan di depannya tidak masalah. Tapi kalau dibiarkan sampai menyentuh tanah maka ini sadal. Fa in dammahu falaysa bisadl. Tapi ketika dikumpulkan maka bukan sadal. Wa qala Sahibun Nihaya mengatakan wa huwa an yaltahif bi thawbihi wa yudhila yadayhi min dakhilin fayarka wa yasjud wa huwa kadzalik. Jadi sadal itu memasukkan kedua tangannya ke dalam pakaian. Jadi pakai gamis dimasukkan. Kemudian apa? Di dalamnya. Jadi ruku sujud di dalam tangannya. Itu sadal. Kalau ia mengatakan wa huwa muttaridun fil qamisi wa ghairihi min athiyab, dan ini bisa terjadi pada qamis dan selainnya dari pakaian. Qal ia mengatakan, ada yang mengatakan juga huwa an yad'a wasatal izar ala ra'sihi wa yursina tarfaihi min an yaminihi wa shimalihi min ghairi an yaj'aluhuma ala katifaihi. Ada yang mengatakan sadal itu meletakkan bagian tengah izar, sarung, ada sarung, tengahnya ditaruh apa? Di kepala. Wa yursila tarfaihi, kemudian dua ujungnya dijulurkan ke samping kanan samping kiri. Jadi ada sarung, letakkan di atas kepala, kemudian ujungnya ke kanan ke kiri. Ya. Tanpa meletakkan di atas pundak. Jadi kalau di atas kemudian masih di pundak, nah masalah. Tapi dia dibiarkan, ya, menjulur ke tangan kanan, tangan kiri, dan ujungnya tengah-tengahnya di kepala. Namanya sadal. Ya, namanya sadal. Wa qala Al-Jauhari mengatakan sadala thawbahu yasduluhu bidhammi sadlan ay arkhahu, ya, menurunkan. Jadi sadal itu menurunkan pakaian ke bawah. Wala mani min hamlil hadis ala jami' hadhil ma'ani in kana sadlu mustarakan bainaha. Ya. Dan tidak masalah membawa hadis kepada makna yang tadi disebutkan. Ingka nasadlu mustarokan bainaha. Ya. Jika sadlu itu memang lafaz yang mustarok, yang memiliki banyak arti, ya, banyak arti. Wa hal mustarok ala jam'i ma'anihi huwal madhabul qawi, dan membawa lafaz yang mustarok, yang multi tafsir, ya, pada seluruh makna yang ada, maka ini madhab yang kuat. Jadi artinya mungkin saja makna sadlu tadi diartikan pada tafsir-tafsiran tadi. Bisa menjulurkan kain sampai ke tanah, bisa juga memasukkan tangannya ke dalam gamis, ruku sujud, tangannya di dalam. Atau tadi meletakkan sarung di atas kepala, kemudian ujungnya menjulur ke kanan ke kiri. Semuanya sadar. Dan itu jamaah sekalian makruh, ya, dibenci. Kalau dilakukan ketika sholat, maka bisa mengurangi pahala sholat seperti itu. Kemudian yang masalah yang ketujuh, at-tatha'ub, muap. Dari Abu Hurairah beliau mengatakan, Nabi bersabda, at-tatha'ubu fi sholati minasyaiton. Menguap dalam sholat itu dari setan. Fa in tatha'aba ahadukum falyakzim mastata'a. Maka barang siapa di antara kalian yang menguap, ya, maka jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahan semampunya. Tahan semampunya. Bagaimana caranya, jemaah?
Sedang pendapat dengan para ulama. Ada yang mengatakan nahannya pakai apa? Tangan kiri. Pakai tangan kiri. Tapi kalau pakai tangan kiri, maka gunakan pakai punggung telapak tangan gini. Bukan pakai gini. Kenapa? Karena ini biasa untuk menyentuh najis. Mulut itu bagian yang mulia, maka ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan boleh kanan, boleh kiri. Boleh kanan, boleh kiri. Cuma kalau yang kanan boleh pakai nomor sama. Tapi kalau kiri gini. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin mengatakan dua-duanya boleh. Mau kanan mau kiri diperbolehkan. Ya. Jadi tidak ada perbedaan kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Atau kama qala. Ya, jadi masalah tidak boleh menguap. Kalau mau menguap tahan. Kalau nggak bisa bantu dengan tangan. Dan boleh juga seperti ini, masalah. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin atau kama qala. Yang kedelapan, al-busaqu jihatal qiblah au an yaminihi, meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan. Ini makruh. Tapi ingat jamaah sekalian, meludah ke arah kiblat kemudian ke sebelah kanan. Kalau di zaman kita itu nggak mungkin jamaah. Kenapa? Lantainya sudah pakai karpet. Sudah pakai granit atau keramik. Di zaman dulu pakai apa? Pasir. Jadi masih memungkinkan. Sehingga solusinya apa? Kalau zaman dulu di bawah kaki kiri. Kalau sekarang sudah nggak bisa jemaah. Sehingga kalau sekarang masih bisa, tetapi di mana? Saku. Atau pakai sapu tangan. Atau mungkin bawa tisu. Boleh, tidak masalah. Tapi ingat, tidak boleh kemudian praktekkan di bawah kaki kiri. Marah-marahin sama takmir masjid nanti jamaah. Ya. Kenapa? Karena sudah dikasih karpet. Sudah dikasih karpet seperti itu. Ya. Seperti ketika mulutnya terasa ada darahnya, maka ludah, ya ludah. Kecuali kalau sering-sering keluar darah, maka ya dimaafkan seperti itu. Kemudian masalahnya dalilnya dari Jabir, beliau mengatakan Nabi bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika berdiri salat, maka Allah tabaraka wa ta'ala berada di arah kiblat. Fala yabsuqanna qibala wajhi, maka jangan meludah ke arah wajahnya, maksudnya ke arah kiblat. Wala an yamini, jangan juga ke arah kanan. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi, tetapi meludahlah ke arah kiri di bawah kaki kiri. Ya. Fa in ajilat bihi badirah, tetapi ketika mendesak, fal yakul bi thawbi hakadha, maksudnya apa? Lakukanlah seperti ini. Maksudnya apa? Ya. Diludahkan di pakaian, ya. Thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din, kemudian gosok satu pakaian yang lain. Kalau terpaksa, ya kalau terpaksa, ya. Jadi tidak boleh meludah ke arah kiblat atau ke arah samping kanan. Yang kesembilan, tasbikul asabi'i, menyela atau ini menjalinkan jari, ya, jari-jari tangan kiri. Ini makruh, ya. Dalil dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, ia bersabda, idza tawadda ahadukum, jika salah seorang di antara kalian telah berwudu fi baitihi, dari rumahnya, thumma atal masjid, kemudian datang ke masjid, kana fi shalah, maka dia dianggap dalam kondisi sholat. Jadi antum jamaah ketika mendengarkan adzan kemudian di rumah berwudu, setelah itu datang ke masjid, maka perjalanan antum ke masjid itu dianggap sholat. Dianggap sholat. Sehingga larangan-larangan sholat itu berlaku. Langsung berlaku ke jamaah. Sama seperti dari maghrib kemudian ada taklim sambil nunggu isya. Maka itu sama hukumnya apa? Sholat. Seperti orang yang lagi sholat. Sehingga larangan sholat itu berlaku. Karena fi sholatin hatta yaji, maka dia berada di dalam sholat sampai dia pulang. Fala yakul hakadha, maka jangan melakukan seperti ini. Wasyabbaka baina asabihi. Beliau
mentasbik jari-jarinya, nggak boleh seperti ini. Pokoknya intinya gini, kalau setelah wudu kemudian mau sholat nggak boleh. Habis maghrib nunggu isya nggak boleh. Tapi kalau habis maghrib kemudian nggak nunggu isya mau pulang ya nggak masalah. Kenapa? Karena tidak menunggu sholat. Ya. Tapi kalau di masjid nunggu isya itu dia hukumnya apa? Lagi sholat. Sehingga larangan-larangan sholat itu berlaku jemaah, berlaku. Maka tidak boleh gini. Tidak boleh seperti ini. Ya kemudian masalah yang berikutnya, kafus sya'ri wa thawb, menahan rambut dan pakaian. Di antara bentuk menahan, ngikat, ya, gulung, itu nggak boleh, makruh. Ya. Tapi kalau rambut itu jamaah sekalian, berlaku untuk siapa? Larangan ini untuk siapa yang tidak boleh ngikat rambut? Laki-laki, perempuan, tidak masalah. Karena kalau perempuan tidak boleh diikat, justru potensi apa? Ya, tersingkap ya, rambutnya. Nah, sehingga larangan ini untuk laki-laki. Larangan ini untuk laki-laki. Dalam artian apa? Ngikat rambut itu untuk laki-laki. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau mengatakan, umirtu an asjuda. Saya dipindahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. La akufu sya'ran wala thawban. Dan tidak boleh apa? Menahan rambut dan pakaian. Ya, jangan ditahan. Biarkan saja sujud. Ya, sebagaimana ketika kita ikut sujud, artinya biarkan turun. Nah masalah, boleh. Ya. Ustaz, kalau kemudian keningnya terhalangi, sah tidak sujudnya jemaah? Sah. Yang menghalangi kening ketika sujud itu ada 3 jemaah. Yang pertama, sesuatu yang menempel di tubuh kita, seperti sorban, peci, rambut, yang tepat sholatnya sah. Walaupun ada yang mengatakan tidak sah ya. Di YouTube tuh, Habib siapa tuh? Oh ini enggak sah, praktek pakai sorban. Yang tepat sah. Yang kedua, kalau sesuatu tersebut terpisah dari kita, seperti karpet dan sebagainya, maka sepakat boleh. Yang nggak boleh itu kalau yang menghalangi kening adalah anggota sujud. Telapak tangan anggota sujud. Dia sujud di telapak tangan, maka tidak sah. Nggak sah. Tapi kalau tidak di anggota sujud, maka sujudnya tetap sah. Ya memang yang terbaik tadi, jangan dihalangi. Tapi kalau terhalangi itu tidak masalah. Kemudian masalahnya, yang berikutnya mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika sujud. Mau sujud. Tapi yang tepat, jamaah yang tepat, duduknya dibolehkan. Mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika sujud. Ini makruh. Tapi yang tepat, jamaah yang tepat nggak makruh. Nah, tapi boleh pendapatnya apa? Sunnahnya mendahulukan apa? Tangan. Tapi yang tepat, boleh tangan dulu, boleh kaki, boleh tangan dulu, boleh lutut, tidak masalah. Sehingga ini catatannya. Kemudian yang masalah yang berikutnya, basatul yadaini fi sujud, menghamparkan kedua tangan di lantai ketika sujud. Seperti ini. Yang sudah diangkat. Yang sudah diangkat. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala iqtadiru fi sujud, luruslah ketika sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatul qalbi. Jangan salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing, nggak boleh. Itu makruh. Ya, tapi ini ya masalahnya, sunnah menjauhkan siku dari lambung. Maka ingat, ini sunnah lil hajah. Maksudnya gini, sunnah seperti ini kalau sampai mengganggu yang lain nggak boleh. Karena gini, kita lagi jadi sholat jadi makmum, diangkat tangannya, sampingnya terganggu, ini nggak boleh jamaah. Sehingga sunnahnya itu satu, kalau dia jadi imam silakan. Kalau dari munfarid, kalau sholat munfarid sendiri, oh silakan. Tapi kalau kemudian sholatnya berjamaah, kemudian sampai mendolimi sampingnya, itu nggak boleh. Nah, sehingga ini penting. Sunnah-sunnah yang kadang-kadang nggak boleh diamalkan ketika mengganggu. Contohnya apa? Melebarkan ini. Atau melebarkan juga sama siku ketika ruku seperti ini. Kalau mengganggu yang lainnya nggak boleh jamaah, nggak boleh. Tapi kalau imam silahkan, kalau munfarid silahkan. Sehingga ini perhatikan. Jadi ngangkat kedua lengan itu, catatan ketika tidak mengganggu. Kalau mengganggu jangan. Kemudian masalah yang berikutnya,
as-salatu bi hadrati ta'am aw wa huwa yudafi'ul ahdatsaini. Salat dalam kondisi makanan sudah dihidangkan atau dalam kondisi menahan dua kotoran, pipis dan api. Itu makruh. Ya. Tapi ingat ya masanya, pertama menahan salat ketika makanan dihidangkan. Syaratnya apa jemaah? Satu, makanan sudah dihidangkan. Yang kedua, dia lapar. Jelas? Maka silakan dahulukan makan. Tapi kalau misalnya gini, makan sudah dihidangkan, tapi dia nggak lapar, main dahulukan mana jemaah? Sholat. Dia jangan kemudian, oh ini kan disuruh makan, padahal dia sudah kenyang. Maka kalau makan jadi muntah, jangan. Itu berlaku untuk orang yang lapar. Atau yang kedua jemaah, dia lapar tapi makanan belum dihidangkan. Apa kemudian butuh masak dulu? Ya enggak, sholat dulu saja. Nah, jadi ingat, itu berlaku ketika satu kondisinya lapar, yang kedua makanan sudah dihidangkan, maka silakan dahulukan makan. Jadi Bunda Aisyah beliau mengatakan, saya mendengar Nabi beliau bersabda, tidak ada sholat ketika makan sudah dihidangkan dan tidak juga menahan dua ahbathan, ya, pipis dan PAP. Kemudian yang masalah yang terakhir, mendahului imam. Dan ini enggak boleh. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum?" Tidaklah salah seorang akan takut jika mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai. Atau Allah menjadikan mukanya seperti muka keledai. Dan ini ada cerita ya, tapi wallahu a'lam, saya belum cek ini sahih atau tidak. Tapi ini masyhur, ceritanya masyhur. Ada seorang yang pengen ngetes sunnah, ngetes ini hadis ini. Kemudian dia coba-coba bangkit dari ruku sebelum imam. Ternyata setelah itu dirubah kepalanya menjadi kepala putih. Akhirnya dia tobat, tapi ya sudah terlanjur. Sampai dia menjadi seorang ulama di hadis. Bahkan saya punya murid, dan kisahnya diketahui mukanya dirubah itu ketika muridnya mau pulang belajar, kemudian ingin pulang dan izin. Tapi selama bertahun-tahun belajar nggak pernah lihat mukanya, selalu di belakang tabir. Jadi karena muridnya ingin pulang, minta izin untuk melihat mukanya, pengen lihat. Akhirnya diizinkan, woi anakku, jangan kamu berani mendahului imam sebelum bangkit dari ruku. Akibatnya ini seperti ini. Mukanya gede. Dan ini sudah terlanjur ya maksudnya. Maka jangan coba-coba. Itu pula ada seseorang yang ingin ngetes sunnah siwak. Dia katakan tidaklah saya memakai siwak kecuali di dubur saya. Akhirnya benar dimasukkan. Setelah itu jatuh sakit. Dan sakitnya nggak sembuh sampai mati. Dan ketika mati, keluar dari duburnya binatang seperti tikus, mulutnya moncong. Dan kata anaknya, bapaknya itu mati gara-gara digerogoti oleh binatang tadi. Nah, maka hati-hati ya, jangan suka melecehkan sunnah, bahkan nantang-nantang, hati-hati. Kalau kita belum sanggup mengamalkan, yaudah diam saja. Ini karena sebagian orang sudah tidak mengamalkan, suka melecehkan, merendahkan. Padahal dia tahu nabinya pun dia melakukan. Tapi dengan entengnya menghina, merendahkan. Bahkan saya ketawa-ketawa. Ditambah tuduhan-tuduhan merendahkan. Ini orang nggak punya akal. Orang ini naudzubillah jemasannya. Ini orang dianggap tokoh agama tetapi berani melecehkan sunnah seperti itu. Naudzubillah jemaah. Iya, Allah taala a'lam bishawab. Demikian jemaah. Ini beberapa hal yang makruh, maka tidak boleh kemudian kita bermudah-mudahan dan jangan kemudian kita melakukannya. Usahakan hindari ya hal-hal yang seperti ini karena akibatnya bisa mengurangi pahala salat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan.
Dan dalam Allah bisa memberikan pertanyaan yang dimuliakan untuk kita. Dan dua pertanyaan yang masuk yang pertama, Bismillah. Apakah ada larangan duduk dalam menunggu sholat atau mendengarkan ceramah dalam masjid atau di rumah, misalkan duduk dengan menaruh kedua tangan di belakang? Apakah dibolehkan duduk menaruh tangan di belakang? Maksudnya bersandar mungkin ya, bersandar dengan kedua tangan. Jawabannya jemaah, kalau bersandar di kedua tangan tidak makruh. Yang makruh itu kalau bersandar dengan tangan kiri, itu makruh. Kenapa? Karena itu duduknya apa? Orang yang Allah murkai. Ya. Siapa duduknya sahabat? Yahudi. Pakai tangan kiri, itu yang makruh. Tapi kalau tangan kanan boleh. Kedua tangan tidak masalah. Boleh. Tidak masalah. Ya. Adapun yang masalah duduk yang ini hadisnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan lemah seperti duduk ihtiba, itu duduk gini. Ditaruh apa di depan. Ada yang mengatakan makruh dengan alasan apa? Potensi cepat membuat orang apa? Kentut. Sehingga hindari seperti itu. Tapi ini hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Nah, sehingga yang tadi dilarang itu kalau bersandarnya dengan tangan kiri. Kalau dua tangan tidak masalah. Kalau tangan kanan tidak masalah. Ya. Kalau di luar sholat seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Bagaimana jika menyelesaikan sholat berjamaah tanpa mengikuti imam? Karena waktu di tengah-tengah sholat mic-nya mati dan tempat sholat untuk akhwat berada di lantai 2 dan tidak jangka posisi imam. Jamaah saling, kalau misalkan seorang akhwat sholat ikut jamaah di masjid, kemudian mati lampu atau mic-nya mati, kemudian tidak mungkin untuk mengikuti imam, maka niat saja mufaroqah. Niat mufaroqah, memisahkan diri. Kemudian melanjutkan sholat sendiri, setelah itu salam sendiri. Boleh, tidak masalah. Dan dalilnya apa? Ketika Mu'ad bin Jabal jadi imam. Kemudian beliau membaca surat yang panjang, akhirnya ada satu jamaah yang mufaroqah. Ketika dilaporkan kepada Nabi nggak memarahi sahabatnya mufaroqah, tapi mengingatkan Mu'ad bin Jabal. Afatanu ya Mu'ad, apa kamu ingin membuat kegaduhan ya Mu'ad? Tapi yang mufaroqah nggak dimarahi. Kenapa? Karena ada hajat. Dia capek paginya apa? Kerjanya nyiram kebun kurma. Ya, sholat isya sudah malam, kemudian bacanya panjang, sehingga wajar mufaroqah. Maka sama seperti seorang akhwat yang kemudian sholat dengan imam, ternyata di tengah-tengah tidak bisa mengikutinya karena tadi mati lampu dan lain sebagainya. Maka silakan mufaroqah, niatkan saja memisahkan diri, kemudian lanjutkan sendiri. Setelah itu salam sendiri, tidak masalah, diperbolehkan. Daripada kemudian memaksakan diri mengikuti imam, dan itu nggak bisa. Pakai cara apa? Pakai telepati, nggak mungkin, ya. Sehingga yang bisa mufaroqah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita berumur lagi atau kita harus untuk kembali bagaimana? Yang kedua, sholat yang khusus sholat Jumat. Dalam sholat Jumat itu apa saja larangannya yang bisa dibatalkan atau mengurangi pahala? Misalnya yang jelas kita kan tidak boleh berbicara sholat Jumat. Selain itu mungkin masih ada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya Mas ada pertanyaan.
Pertama terkait tentang masalah apa tadi? Yang pertama tadi. Iya, ketika habis makan, jamaah sekalian habis makan, apa kemudian perlu wudu lagi atau hanya berkumur? Jawabannya, orang yang makan tidak membatalkan wudu, ini pertama. Jadi orang yang makan tidak membatalkan wudu. Jadi kalau dia dalam kondisi wudu, maka wudunya tetap sah. Ini pertama. Yang kedua, apakah kemudian butuh wudu? Ya tidak. Kenapa? Karena wudunya masih sah. Kemudian yang ketiga, apakah butuh kumur-kumur? Maka jawabannya apa? Kalau misalkan bisa mengganggu ketika sholat, kalau tidak kumur-kumur, ya kumur-kumur saja. Tapi nggak wajib. Artinya apa? Kalau misalkan tidak kumur-kumur, pas sholat malah apa? Makan masih banyak. Sehingga nggak konsen misalkan, ya kumur-kumur saja. Tapi itu nggak wajib. Dalam artian kalau misalkan tanpa kumur-kumur pun bisa ditelan semuanya, maka sudah cukup, no masalah. Ya. Karena ingat, makan itu tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau makan daging yang dipanggang. Tapi nggak sampai batal, tapi apa? Dianjurkan wudu. Kecuali makan apa? Daging unta. Dan itu pun sedang mendapat. Tadi mendapat Hambali mengatakan batal. Kalau daging unta seperti itu. Tapi selain itu maka tidak batal. Ini yang pertama. Yang kedua terkait tentang sholat Jumat jamaah. Apa saja larangan-larangannya? Banyak. Di antara berbicara bergerak tanpa hajat. Bahkan dikatakan lau qulta li sahibika ansit faqad lagaut. Jika kamu mengatakan kepada temanmu diam, maka sholat Jumatmu sudah sia-sia. Artinya apa? Sudah nggak dapat pahala. Maka ini dikiaskan, mengucapkan ansit, dan ini tujuannya ingatkan saja, ini nggak boleh, apalagi sampai ya, apa jamaah? Bicara, kemudian main-main tangannya, main HP ketika khutbah Jumat. Nah ini sudah sia-sia sholatnya. Main kerikil saja nggak boleh. Kerikil saja nggak boleh. Zaman dulu masjidnya masih kerikil, jadi kandangnya pegang-pegang. Itu pun nggak boleh jamaah. Apalagi sampai muter apa? Kotak infak. Digeser. Nah ini ganggu orang jamaah. Ganggu orang. Jadi jangan kemudian memaksa orang untuk membuat apa jemaah? Memaksa orang untuk menghilangkan pahala Jumat. Dengan apa? Dipaksa untuk memutarkan kotak infak. Nah ini kadang-kadang panitia ataupun takmir masjid ya tadi nggak paham. Atau mungkin ditakwil ya, takwil. Makanya yang tepat jemaah, kerikil saja nggak boleh, apalagi kotak infak. Jadi kalau dalam artian berharap orang untuk infak itu jemaah nggak perlu dipaksa. Kalau memang dia ingin infak, tetap saja ada kotak amal dimasukkan tanpa diputarkan. Karena sebagian takmir masjid khawatir kalau nggak diputarkan dapatnya sedikit. Ya tidak jemaah. Sehingga jangan dipaksa. Ini kadang-kadang orang dipaksa ya, akhirnya apa? Terpaksa, akhirnya nggak ikhlas, itu kan masalah nanti. Maka jangan batalkan sholat Jumat jamaah atau batalkan pahalanya dengan memaksa untuk menggerakkan kotak amal. Ya. Kemudian apa lagi ya? Banyak. Seperti apa? Tidur misalkan. Tidur dengan sengaja misalkan pas apa? Khutbah Jumat. Nah, ini mungkin saja bisa sia-sia. Tapi kalau tanpa sengaja gimana? Batal tidak sholat Jumatnya? Tidak. Tidak batal. Apa lagi? Kalau kita mungkin itu datangnya terus waktu sudah mulai kita boleh sholat sunat Ya. Ya. menjalankan Ya. khutbah. Ya. Ya jemaah, kalau kita masuk masjid kemudian khatib lagi khutbah, apa kemudian langsung duduk? Jawabannya tidak. Tapi segera mengerjakan tahiyatul masjid. Di zaman Nabi pernah terjadi. Ketika Nabi khutbah, kemudian datang seorang sahabat masuk masjid langsung duduk.
langsung duduk. Kemudian Nabi merintahkan apa? Berdiri. Ya. Suruh mengerjakan sholat 2 rakaat. Sehingga ini dalil bahwasanya apa? Sholat tahiyatul masjid itu tetap disyariatkan walaupun khatib sedang naik mimbar. Tapi ingat segerakan, jangan diperlama. Itu pula ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang lupa karena belum paham tentang syariat tahiyatul masjid kemudian dia duduk, maka belum gugur. Artinya apa? Masih boleh dikerjakan lagi. Tapi kalau dia tahu hukumnya kemudian sengaja duduk, ya sudah gugur. Artinya apa? Ya, sudah lewat sunnahnya. Sunnahnya sudah lewat. Tapi kalau belum tahu, maka masih dibolehkan. Atau mungkin dia baru datang kemudian capek, hanya duduk di teras. Karena ingin buka kaos kaki ataupun sepatu, maka tidak masalah. Sunnah itu masih berlaku. Nah, jadi silakan setelah itu, setelah selesai, setelah wudhu misalkan, segera kerjakan tahiyatul masjid seperti itu. Nah, jadi jangan langsung duduk, tapi apa, kerjakan tahiyatul masjid. Ya. Begitu pula gini jamaah, kalau kita pas masuk masjid, kondisinya sedang adzan. Apa kemudian kita dengarkan adzan dulu atau langsung sholat? Jawabannya langsung sholat. Langsung sholat, tapi nggak perlu mendengarkan adzan. Jelas? Kalau adzannya pas apa? Adzan kedua ketika sholat Jumat. Maka nggak perlu. Kenapa ya Mas Alian? Karena di sini ada 2 maslahat. Maslahat apa? Mendengarkan khutbah, ya, dengan maslahat apa coba? Maslahat apa? Mendengarkan adzan. Mana yang lebih besar maslahatnya? Khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat wajib, sepakat. Mendengarkan khutbah Jumat itu wajib, tapi menjawab adzan silang pendapat. Jadi jangan kemudian demi mendengarkan adzan, menjawab adzan, akhirnya sampai khutbahnya nggak didengarkan. Kenapa? Karena dia sholat nanti. Maka segera sholat saja, segerakan biar nanti pas khutbah, imam khutbah dia sudah siap mendengarkan. Ya, ini kalau pas adzan Jumat, maka langsung sholat saja. Tapi kalau adzan selain Jumat, contoh zuhur, kita masuk masjid lagi adzan, maka syariatnya apa? Dengarkan dulu, jawab sampai selesai, setelah itu baru sholat seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat berjamaah itu ada seseorang yang jatuh sakit itu, jatuh terburuk itu, sebaiknya kita hentikan sholat dan menolong atau melanjutkan sholat sampai selesai baru menolong. Termasuk juga itu kalau ada bencana alam itu selesaikan sholatnya pada waktu itu juga Pak, selesaikan sholatnya. Terus kemudian yang kedua, apakah boleh melarang anak-anak kecil yang berisik pada saat jemaah setelah dikasih tahu berkali-kali? Maksudnya melarang datang lagi gitu. Ya. Gini ya Mas Alian. Pertama terkait tentang bolehkah menolong orang yang tanya apa? Sakit ketika kita dalam kondisi sholat. Jawabannya boleh. Bahkan kalau tidak ditolong bisa menyebabkan celaka, mati dan sebagainya misalkan, wajib tolong, wajib. Nah, cuma gini, apa kemudian dia batalkan sholat? Dilihat. Kalau dalam artian gerakannya cuma sedikit saja, lanjutkan saja, selamatkan kemudian lanjutkan. Tapi kalau butuh waktu yang lama, maka silakan batalkan saja. Batalkan kemudian antarkan ke rumah sakit. Ya. Jadi jangan kemudian apa? Lanjutkan dulu, lanjutkan keburu meninggal jamaah. Jadi selamatkan langsung, kalau butuh diantar langsung. Nanti kalau dibatalkan, sholatnya nanti repot. Ya kalau dalam artian sholatnya bisa dijamak, niatkan jamak saja nanti, karena ini lagi ada hajat. Tapi kalau kemudian tidak mungkin, ya sudah, antarkan dulu, dan ketika sudah agak selesai, segera sholat, seperti itu. Jadi kalau misalkan waktunya sebentar dan tidak butuh waktu yang lama, maka selamatkan saja, itu lanjutkan. Tapi kalau butuh waktu yang lama, maka batalkan saja. Dan ini termasuk membatalkan sholat karena ada udzur, dan itu tidak masalah, dibolehkan.
Seperti itu. Yang kedua jamaah sekalian, bolehkah melarang anak-anak yang belum balik untuk hadir berjamaah di masjid dengan alasan apa? Mengganggu. Boleh tidak jamaah? Ya. Artinya gini, mungkin bahasanya dirubah saja, bukan melarang, mengarahkan untuk tidak hadir di masjid. Kenapa? Karena mengganggu. Boleh, tidak masalah. Ya, boleh. Tapi kalau kemudian melarang, nggak boleh. Oh ini masjid bukan milik kita jamaah. Artinya apa? Diarahkan saja karena mengganggu. Ya. Boleh jamaah sekalian mengajak anak-anak kita dengan catatan orang tua tanggung jawab. Ketika sholat dijaga, ramai diingatkan, silakan. Tapi kalau kemudian dibiarkan sehingga saling mengganggu jamaah yang lain, maka ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Maka gini, kalau anak itu sudah tamyiz mungkin bisa 7 tahun lah, karena sudah nalar. Tapi kalau sebelum itu, ya, yang terjadi ganggu misalkan, maka ingat orang tuanya. Karena kalau anaknya belum nalar ya, maka orang tuanya diingatkan, Pak, kalau bisa anak panjenengan ya, jangan dibawa dulu lah. Karena panjenengan juga mungkin kesulitan untuk jaga ketika sholatnya. Kalau di alasannya ingin ngasih pelajaran, ya sudah ikut saja dengan ibunya kan masih bisa. Kenapa? Karena masih kecil. Kalau dalam arti ingin ngajari bagaimana tata cara sholat, bisa dengan ibunya. Tapi kalau nanti sudah tamyiz, sudah nalar, silakan bawa ke masjid. Dan itu pun orang tuanya harus kasih tanbih terus. Nah, nanti jangan ribut, jangan ganggu orang. Kalau ganggu, ya jangan dibawa lagi sampai anak itu sudah nalar. Dan itu tidak masalah, dibolehkan untuk pendidikan seperti Hasan dan Husain. Tapi kalau belum paham bahkan mengganggu, maka orang tua tidak boleh kemudian membawa ke masjid. Kenapa? Karena akibatnya bisa mengganggu jamaah yang lain seperti itu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, izin bertanya Bapak, apakah hukumnya kalau kita sudah siap mau sholat mengangkat HP yang tiba-tiba berbunyi? Apa hukumnya ketika sholat kemudian mengangkat HP yang tiba-tiba bunyi? Jawabannya mengangkat kalau tujuannya mematikan tidak masalah. Tapi kalau mengangkat kemudian terima, Assalamualaikum, ya batal sholatnya. Tapi kalau kemudian matikan saja boleh, ya, sebatas matikan saja. Atau mematikan tapi sambil buka WA, ya batal sholatnya jemaah. Ya. Jadi kalau hanya mematikan maka hukumnya boleh. Kenapa? Kalau dibiarkan mengganggu, dibiarkan bunyi, ya. Sampai kemudian mati sendiri, nggak dijawab, bunyi lagi. Nah, ini ganggu jemaah. Jadi segera dimatikan. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pada saat sholat, Nah, iya. kalau kita berjamaah tidak sama nggak dengan berjamaah? Iya. Ya, jangan masalah gini. Ya, ada dua ya. Pertama terkait tentang gerakan 3 kali ketika sholat. Apakah membatalkan sholat? Jawabannya yang sahih, dan ini juga pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya tidak ada batasan tertentu ya, yang jadikan standar bisa menyebabkan sholatnya batal. Tidak. Yang tepat kata beliau, ya, gerakan apa saja tanpa dibatasi. Kalau gerakan itu dilakukan oleh orang yang sholat, akan mencerminkan seolah-olah dia nggak sholat. Jadi gerakan apa saja yang dilakukan oleh orang yang sholat, ketika dilakukan dia seolah-olah nggak sholat, itu batal. Walaupun 1 kali. Contoh orang yang sholat gini, ini 1 kali batal jemaah. Kenapa? Ini orang nggak sholat, ini main-main. Tapi kalau lebih dari 3 dan tidak kelihatan dia seperti orang yang nggak sholat, tapi orang masih paham, oh, dia lagi sholat, maka nggak batal. Ini tepat nggak batal. Jadi nggak ada batasan tertentu. Ya. Sebagian madhab mereka membatasi dengan apa? Dengan berurutan. Nah kalau tidak mau tidak batal, trik mereka gini, diputus. Kalau 3 gini, 1, diam. 2, diam. 3, diam. Sudah batal. Yang batal itu sampai 3. 1, 2, 3 batal. Tapi ini pun
Dalam artian jamaah salian penjelasannya tidak tepat. Yang tepat tadi artinya apa? Tidak ada batasan khusus. Pokoknya intinya kalau gerakan tersebut dilakukan oleh orang sholat, dia masih kelihatan sholat, tidak masalah. Apalagi kalau ada hajat. Ya. Sebagian lagi yang lain jamaah ada mereka memberikan ini batasan. Jadi gerakan 3 kali itu, ya. Kalau gerakan itu bahasa kitanya apa jamaah? Gerakan-gerakan anggota-anggota tubuh, jelas tidak? Tangan itu masuk. Tapi kalau jari enggak termasuk. Itu enggak termasuk. Tapi kalau tangan iya, kaki iya. Tapi kalau jari ini enggak. Mata pun enggak termasuk. Jadi kalau jari enggak termasuk, sampai pun gerak 100.000 kali itu enggak masalah. Tapi sekali lagi ini pun ya, tidak ada dalilnya. Tidak dalilnya. Tapi yang tepat tadi, ini intinya gerakan apa saja ketika dilakukan kok mencerminkan dia nggak sholat batal. Ya, tapi kalau kemudian ada gerakan lebih dari 3, tapi orang tahu ini lagi sholat, cuma mungkin ya ada hajat dan lain sebagainya, maka tidak batal. Maka tidak batal seperti itu. Ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama kita, wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Oh, nah, sholat berjamaah dilakukan di masjid dengan di rumah sama tidak jamaah? Jawabannya dilihat. Maksudnya gimana Kin? Kalau dia sholat jamaahnya di rumah karena ada uzur, misalkan contoh sakit dan sebagainya, kemudian sholat di rumah tapi tetap jamaah, apa paling sama? Tapi sekali lagi ini pun tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena yang di masjid pun nggak mesti 27 jamaah. Dan itu tergantung apa? Kualitas sholat, khusyuknya, ikhlasnya. Tapi kalau taruh lagi nih, semua khusyuk, di rumah juga khusyuk, maka dilihat udzur. Kalau ada udzur, misalkan, maka mungkin sama. Tapi pertanyaannya kalau nggak ada udzur, jawabannya beda. Ya, kenapa? Karena jamaah salian tentang hukum sholat laki-laki di rumah itu apa? Sholat berjamaah di masjid itu bagi laki-laki memang selalu mendapat. Ada mengatakan apa? Wajib. Dan pendapat yang kuat wajib. Berarti kalau dia di rumah sudah meninggalkan yang wajib, berarti berkurang. Kecuali kalau ikut pendapat yang mengatakan sunnah, ya. Seperti madhabnya Syafi'i misalkan. Syafi'i bukan sunnah, tapi fardu kifayah. Maka ya sama saja kalau seperti itu. Tapi pendapat yang kuat wajib. Jadi kalau kita ikut pendapat yang wajib, maka tetap beda. Ya, tetap beda. Karena kalau di masjid, satu ada tambahan apa? Menunaikan wajib. Kalau di rumah, tanpa udzur berarti meninggalkan wajib. Berarti apa? Pahalanya berkurang. Ya. Sholatnya sah. Bahkan seperti Syekhul Islam. Dia pendapatnya apa? Kalau orang sholat di rumah sendirian tanpa ada udzur, dia mengatakan nggak sah. Itu beliau pendapatnya. Tapi yang kuat apa? Sah, tapi berdosa. Kalau tidak jamaah. Tapi kalau jamaah, Syekhul Islam mengatakan sah. Tapi apakah pahalanya sama? Beda. Kenapa? Dia telah dianggap meninggalkan wajib seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi ya masih mending karena berjamaah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan pertanyaan yang sebelumnya tadi, tadi yang ditanyakan itu yang dimaksud mengangkat HP itu sebelum sholat, bukan sedang sholat, tapi sudah siap mau sholat karena sudah mengangkat HP sebelum sholat. Terus pertanyaannya? Jadi apakah hukumnya kalau kita sudah siap mau sholat? Oh, nah. Mengangkat HP yang tidak diperbolehkan. Oh, nah. Apa hukumnya ketika kita mau sholat sudah siap-siap kemudian ada panggilan, kemudian kita angkat dulu misalkan, boleh tidak? Ya boleh, tidak masalah. Ya. Apalagi kalau misalkan yang telepon keluarganya barangkali ada sesuatu yang penting, tidak masalah. Angkat dulu kemudian apa? Selesai mungkin sampaikan dulu, mohon maaf, ini kami lagi mau sholat sebentar. Itu lebih aman daripada apa? Dimatikan tanpa ada pesan. Akhirnya apa? Dia telepon terus, ganggu nanti ya, Mak. Jadi kalau belum takbiratul ihram,
dan ada kesempatan untuk ngangkat saja. Tapi kalau kiranya ini nggak jelas apa yang telepon, ya sudah matikan saja, kemudian ya di silent, sudah selesai, aman. Tapi kalau kiranya dilihat ke keluarganya dan ini barangkali ada sesuatu yang penting, angkat dulu. Kenapa? Karena kalau tidak diangkat, yang terjadi apa? Kepikiran, oh jangan-jangan ada sesuatu di rumah nih, jangan-jangan. Akhirnya apa? Nggak khusus sholatnya. Nah, maka kalau seperti itu ya angkat. Tapi kalau bukan keluarganya, mendingan matikan, setelah itu di silent seperti itu. Ya tidak mengganggu ketika apa? Ketika sholat. Tapi tidak masalah. Dan ini mungkin bisa dihukumi seperti tadi ya. Karena bisa dihidangkan. Kenapa? Karena kalau tidak dimakan ganggu. Kalau nggak diangkat karena ternyata telepon istrinya misalkan ganggu, maka diangkat dulu. Diangkat terlebih dahulu seperti itu. Allah taala a'lam bishawab. Tapi diperinci ya. Tergantung siapa yang telepon. Allah taala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang di depan tadi waktu mendengarkan khutbah, karena gangguan yang suaranya nggak jelas, terus kita mengalihkan pikiran kita ke Zikir. Itu diperkenankan atau tidak? Ya. Yang pertama. Yang kedua, saya membaca adab mengikuti pengajian ini, menuntut ilmu. Itu di sana disebutkan bahwa adab-adab mengikuti pengajian atau para seperti ini itu disarankan untuk punya wudhu. Nah, kalau pas tengah-tengah ini kita batal, apa wajib wudhu atau tidak? Ya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jamaah sekalian, ada pertanyaan pertama terkait tentang masalah apa namanya? Apa tadi, Pak? Khutbah. Pas khutbah kemudian nggak jelas. Dengarnya nggak jelas. Daripada kemudian pikirannya kemana-mana, akhirnya zikir sendiri. Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Daripada bengong, mendingan zikir. Ya, kenapa? Karena tadi suaranya jauh, nggak kedengaran. Maka boleh. Seperti kasusnya gini. Dia dengar, tapi khotibnya ahlu bid'ah. Ceramahnya kalau ngidul jam. Yang terjadi apa? Ngumbar fitnah. Kalau dengerin, ini syubhat masuk. Terus bagaimana? Jangan dengerin. Kalau ada sumpulan, kemudian apa? Zikir sendiri. Boleh, tidak masalah. Apa kemudian kena ancaman tadi? Enggak. Kenapa? Karena ada syubhat. Sehingga silakan isi dengan zikir atau baca Quran. Boleh. Atau tadi ketika lampunya mati kemudian khutbahnya tidak kedengaran, maka daripada bengong, daripada pikiran juga kosong, maka silakan berzikir dan itu dibolehkan, tidak masalah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, di antara adab-adab menurut ilmu adalah wudu. Ya, karena menurut ilmu itu termasuk zikir. Dan Nabi itu jamaah sekalian, beliau suka dalam keadaan berzikir itu berwudu. Sehingga pernah satu ketika Nabi lagi wudu jamaah, diucapkan salam. Nabi nggak jawab. Setelah selesai wudu, dicari orangnya. Kemudian mengatakan, la yamna'uni an arudda alaikas salam. Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, tetapi apa? Saya nggak suka untuk apa? Berzikir kepada Allah dalam kondisi tidak bersuci. Sehingga memang Nabi sukanya suci ketika berzikir, termasuk ketika ya, cari ilmu. Ini zikir termasuk. Maka afdolnya wudu. Tapi apa kemudian wajib? Jawabannya tidak, hanya sunnah. Ya. Kenapa? Karena Nabi pun, kata Ibnu Aisyah, karena Nabi SAW yadkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu di setiap waktu dan keadaan beliau selalu berzikir. Dan keadaan Nabi jamaah mungkin saja ada keadaan-keadaan beliau yang tidak ada wudu, tapi beliau tetap zikir. Berarti artinya berwudu dalam kondisi untuk berzikir itu sunnah. Maka sama ketika menurut ilmu berwudu itu sunnah. Kemudian kalau pas batal di tengah-tengah taklim, apakah kemudian meninggalkan taklim akhirnya wudu? Tidak. Kenapa? Dengarkan taklim wajib. Wudu apa jamaah? Sunnah.
Maka boleh kemudian meninggalkan wajib demi sunnah. Nah, ini keliru, orang nggak paham. Kalau di awal ya silakan afdol berwudu, tapi ketika batal di tengah, maka apa? Tidak perlu kemudian meninggalkan takdim demi mengamalkan sunnah. Itu keliru seperti itu. Nah, kalau dia tinggalkan, yang terjadi apa? Ada ilmu yang kelewat. Ya. Kalau di majlis sama itu masjid apa? Masjid mendengarkan hadis. Kalau dia di depan ulama di hadis, kemudian ada satu hadis dibawakan, ternyata apa? Ketika itu dia pergi izin ke WC. Maka nanti di syahadah itu nggak bisa kemudian dia sami'tu ya, min syaihi, saya mendengar seluruh hadis. Enggak. Kenapa? Ada satu hadis dia apa? Ternyata pergi ke WC. Oh, ini diperhitungkan ya Mas. Makanya kalau sudah di masjid ilmu itu benar-benar. Apalagi hadis hadis seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin pipis dan sebagainya, ya sudah, karena apa? Ini kaitannya tentang kesehatan dan sebagainya. Ini ada mudarat, maka mudarat lebih didahulukan seperti itu. Tapi kalau hanya sunnah, maka jangan kemudian ya tinggalkan yang wajib demi melakukan sunnah, itu keliru. Tapi kalau di awal-awal silakan, ya dianjurkan untuk menjaga wudu seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Andian, mudah-mudahan. Ketika sedang sholat, anak lewat di depan, Cegah. Tidak. Bahkan dianjurkan. Ya. Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum, ya. Kemudian wal ya'du amamahu sutratan. Fala maka jangan biarkan an yamuru rajulu baina yadayhi. Fa in belum apa? Fal yadfa'hu. Cegah. Fa in apa? Fal yuqatilhu. Jika dia tidak mau, maka bunuh. Maksudnya apa? Maka perangi, maksudnya apa? Cegah dengan semampunya, bukan dengan zahirnya. Ambil pisau kemudian dibunuh, bukan. Tapi apa? Disuruh dicegah semaksimal mungkin. Ya. Maka gerakan seperti tadi itu dibutuhkan. Lil hajah, maka tidak masalah. Maka ini gerakan yang dikecualikan itu gerakan li maslahati sholah boleh. Seperti maju ke depan untuk menutup shop, itu tidak masalah, boleh. Enggak membatalkan. Kenapa? Karena demi kemaslahatan sholat. Perintah untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya itu perintah Nabi. Sehingga apa? Tidak masalah, diperbolehkan. Itu pula orang yang mau lewat, dia harus ingat dengan sabda Nabi. Lau ya'lamun maru baina yadain musalli, ya. Madza alih, jika orang yang mau lewat di hadapan orang yang sholat, dia tahu akibatnya. An yaqifa arba'ina khairun lahu min an yamur baina yadayhi. Maka dia berdiri menunggu sampai 40. Di sini silang pendapat ya. Afan rawinya bingung. Apa 40 tahun atau 40 ini? Maka itu jauh lebih baik. Kenapa? Dosanya jamaah itu berbahaya. Maka kita jangan biarkan, tapi dicegah. Ya, dia tidak mendapatkan dosa seperti itu. Sehingga ikhwan wa akhwati fillah, ini beberapa hal-hal yang makruh, hendaklah setiap kita sekalian berusaha untuk menghindarinya. Dan kita juga penting untuk mengingatkan kepada teman-teman kita yang mungkin mereka nggak paham, sampaikan bahwa ini makruh, tidak dibolehkan. Kalau dilakukan bisa mengurangi pahala sholat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.